Di live perdananya tersebut, Anies terlihat masih kaku, bahkan tak tahu cara mematikan fitur komentar. Walau baru pertama kali mencoba, Anies mengaku menikmati interaksi dalam live tersebut. Ia mengatakan kegiatan live di media sosial itu diharapkan bisa menjangkau semua kalangan. Banyak pihak menuding cara Anies itu salah satunya untuk menyaingi Prabowo Gibran yang sudah lebih dulu merambah TikTok, bahkan telah populer dengan istilah gemoy. Terkait hal itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus angkat bicara. Syaugi tak menampik jika masuknya Anies merambah ke TikTok karena ingin menyasar generasi muda yang aktif di platform media sosial tersebut. Aksi live TikTok yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Cawapres Mahfud MD saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai aksi serupa yang mungkin dilakukan oleh kubu paslon Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan kampanye via media sosial utamanya TikTok sejatinya sudah dilakukan pihaknya dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Edi berujar pihaknya utamanya Gibran mengedepankan kampanye dengan turun langsung ke masyarakat. Terlebih dalam memberikan penyuluhan program kerja pada para pemilih muda atau pemilih pemula. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Golf atau Relawan TKN, Immanuel Ebenezer atau Noel. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk melakukan kampanye live TikTok, Noel tidak memberikan respons lebih jauh. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim pihaknya telah lebih dulu menggunakan platform media sosial untuk kampanye. Bahkan, Herzaki mengatakan mereka justru sudah lebih jauh ketimbang paslon lain dalam memanfaatkan ruang digital. Tidak sebatas melalui media sosial, Herzaki menyebut pihaknya sudah merambah teknologi artificial intelligence atau AI. Sisa 42 hari masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Setiap pasangan peserta Pilpres 2024 terus berusaha memperluas jangkauan pemilihnya. Contohnya berkampanye di media sosial, khususnya TikTok. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, diketahui tengah aktif melakukan live TikTok untuk berkampanye di media sosial. Alasannya, karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Bahkan live TikTok Anies berhasil menembus lebih dari 300.000 penonton, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, lalu. Live TikTok dilakukan Anies dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur. Berbagai bahasan ringan dan pesan Anies yang dekat dengan keseharian anak muda disampaikan, mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok bertitelkan, "Temani saya di jalan," sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam itu dan berdurasi sekitar 27 menit itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 ini mendapatkan viewers 302.700 ribuan lebih warganet. Pasalnya, cara itu tak bisa ia gunakan melalui baliho maupun poster kampanye. Sehingga, Anies mengaku akan terus melanjutkan kampanye di aplikasi tersebut. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip, kata Anies kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu semua terlihat kalau dia loh,
Tapi kalau pasang baliho tidak terlihat itu. Kalau pasang poster tidak terlihat, jelasnya. Anies juga sempat menceritakan awal mula ide live di TikTok itu muncul. Saya sebetulnya ketika memulai itu ya, mulai biasa aja, saya juga sendirian itu mulainya enggak ada yang nemani sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung. Enggak ada yang dampingi, enggak ada persiapan khusus, kata Anies. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur, Kamis malam tanggal 28 Desember tahun 2023, Anies menyempatkan untuk live di TikTok. Saat live yang berdurasi sekitar 27 menit tersebut, Anies mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warganet serta kaum muda. Anies pun menyampaikan berbagai bahasan ringan dan pesan yang dekat dengan keseharian anak muda. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Anies Baswedan melangsungkan live TikTok saat melakukan perjalanan darat ke wilayah Jawa Timur pada 28 Desember malam. Dalam live-nya tersebut, Anies mendapatkan sambutan positif, dibanjiri apresiasi dan pujian dari netizen. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Pada kesempatan itu, Anies Baswedan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen, banyak di antaranya kaum muda. Berbagai bahasan ringan dari pesan Capres Anies yang dekat dengan keseharian anak muda pun disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru, bahkan hingga saat Anies menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok berjudul Temani Saya di Jalan, berdurasi sekira 27 menit itu, Anies mendapatkan viewers mencapai 302.700 ribuan lebih warganet. Menurut Anies Baswedan, kegagalan tidak masalah, lantaran menurutnya yang lebih berbahaya adalah berhasil, tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Saat live TikTok tersebut, Anies berpesan kepada warga untuk tidak khawatir dengan kegagalan. Ia pun mengakui teringat dengan prinsip menarik soal kegagalan. Ia kembali menekankan bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah berhasil tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Menurut Anies, kegagalan tidak masalah karena yang lebih bahaya itu adalah berhasil tetapi dengan rencana yang belum terlalu matang. Oleh karena itu, Anies meminta kaum muda untuk menetapkan rencana dan target tinggi dalam menjalani kehidupan. Kaum muda menurutnya harus lebih bekerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas, sembari juga tetap berdoa. Ia menegaskan di mana jangan takut untuk bermimpi lantaran bermimpi itu gratis. Sementara itu, berbagai komentar dari netizen pun muncul setelah Anies melakukan live TikTok. Sebagian besar memberikan apresiasi positif, bahkan pujian. Ada netizen yang merasa tersemangati untuk segera menyelesaikan skripsi. Ada juga yang merasa live TikTok Anies sebagai kuliah malam. Bahkan vibes yang ditunjukkan setara saat menemui dosen pembimbing. Sebagian netizen dan kaum muda lain juga mengomentari tentang Anies yang bertanya bagaimana cara mematikan live TikTok. Bukan dengan cacian, namun hanya dengan memberikan respons ringan. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih, soal gagal. Ada yang punya pandangan begini, saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah. Tuh, diingat-ingat tuh. I am not afraid
if you fail to achieve what you plan. But I'm afraid of what you succeeded to achieve, but what you plan is too low. Jadi kadang-kadang, ini kembali pada soal gagal, tidak berhasil meraih yang direncanakan, nggak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu adalah berhasil, tapi rencana terlalu rendah. Jadi usul saya tinggikan rencana, kerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas sambil doa, insya Allah bisa melampaui yang direncanakan. Takut bermimpi. Jangan takut, bermimpi itu gratis loh. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kini mulai merambah ke media sosial TikTok. Bahkan, ex-gubernur DKI Jakarta itu telah live perdana di TikTok pada 28 Desember 2023 lalu. Di live perdananya, Anies ditonton oleh 300.000 warganet. Anies juga sempat trending di media sosial X. Di live perdananya tersebut, Anies terlihat masih kaku, bahkan tak tahu cara mematikan fitur komentar. Walau baru pertama kali mencoba, Anies mengaku menikmati interaksi dalam live tersebut. Ia mengatakan kegiatan live di media sosial itu diharapkan bisa menjangkau semua kalangan. Banyak pihak menuding cara Anies itu salah satunya untuk menyaingi Prabowo Gibran yang sudah lebih dulu merambah TikTok, bahkan telah populer dengan istilah gemoy. Terkait hal itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus angkat bicara. Syaugi tak menampik jika masuknya Anies merambah ke TikTok karena ingin menyasar generasi muda yang aktif di platform media sosial tersebut. Aksi live TikTok yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Cawapres Mahfud MD saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai aksi serupa yang mungkin dilakukan oleh kubu paslon Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan kampanye via media sosial utamanya TikTok sejatinya sudah dilakukan pihaknya dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Edi berujar pihaknya utamanya Gibran mengedepankan kampanye dengan turun langsung ke masyarakat. Terlebih dalam memberikan penyuluhan program kerja pada para pemilih muda atau pemilih pemula. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Golf atau relawan TKN
Immanuel Ebenezer atau Noel. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk melakukan kampanye live TikTok, Noel tidak memberikan respons lebih jauh. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim pihaknya telah lebih dulu menggunakan platform media sosial untuk kampanye. Bahkan, Herzaki mengatakan mereka justru sudah lebih jauh ketimbang paslon lain dalam memanfaatkan ruang digital. Tidak sebatas melalui media sosial, Herzaki menyebut pihaknya sudah merambah teknologi artificial intelligence atau AI. Sisa 42 hari masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Setiap pasangan peserta Pilpres 2024 terus berusaha memperluas jangkauan pemilihnya. Contohnya berkampanye di media sosial, khususnya TikTok. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, diketahui tengah aktif melakukan live TikTok untuk berkampanye di media sosial. Alasannya, karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Bahkan live TikTok Anies berhasil menembus lebih dari 300.000 penonton, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, lalu. Live TikTok dilakukan Anies dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur. Berbagai bahasan ringan dan pesan Anies yang dekat dengan keseharian anak muda disampaikan, mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok bertitelkan, "Temani saya di jalan," sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam itu dan berdurasi sekitar 27 menit itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 ini mendapatkan viewers 302.700 ribuan lebih warganet. Pasalnya, cara itu tak bisa ia gunakan melalui baliho maupun poster kampanye. Sehingga, Anies mengaku akan terus melanjutkan kampanye di aplikasi tersebut. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip, kata Anies kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu semua terlihat kalau dialog, tapi kalau pasang baliho tidak terlihat itu. Kalau pasang poster tidak terlihat, jelasnya. Anies juga sempat menceritakan awal mula ide live di TikTok itu muncul. "Saya sebetulnya ketika memulai itu ya, mulai biasa aja, saya juga sendirian itu mulainya enggak ada yang nemani sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung. Enggak ada yang dampingi, enggak ada persiapan khusus," kata Anies. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur, Kamis malam tanggal 28 Desember tahun 2023, Anies menyempatkan untuk live di TikTok. Saat live yang berdurasi sekitar 27 menit tersebut, Anies mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warganet serta kaum muda. Anies pun menyampaikan berbagai bahasan ringan dan pesan yang dekat dengan keseharian anak muda. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Anies Baswedan melangsungkan live TikTok saat melakukan perjalanan darat ke wilayah Jawa Timur pada 28 Desember malam. Dalam live-nya tersebut, Anies mendapatkan sambutan positif, dibanjiri apresiasi dan pujian dari netizen. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Pada kesempatan itu, Anies Baswedan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen, banyak di antaranya kaum muda. Berbagai bahasan ringan dari pesan Capres Anies yang dekat dengan keseharian anak muda pun disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru,
Bahkan hingga saat Anies menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok berjudul Temani Saya di Jalan, berdurasi sekira 27 menit itu, Anies mendapatkan viewers mencapai 302.700 ribuan lebih warganet. Menurut Anies Baswedan, kegagalan tidak masalah, lantaran menurutnya yang lebih berbahaya adalah berhasil, tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Saat live TikTok tersebut, Anies berpesan kepada warga untuk tidak khawatir dengan kegagalan. Ia pun mengakui teringat dengan prinsip menarik soal kegagalan. Ia kembali menekankan bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah berhasil tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Menurut Anies, kegagalan tidak masalah karena yang lebih bahaya itu adalah berhasil tetapi dengan rencana yang belum terlalu matang. Oleh karena itu, Anies meminta kaum muda untuk menetapkan rencana dan target tinggi dalam menjalani kehidupan. Kaum muda menurutnya harus lebih bekerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas, sembari juga tetap berdoa. Ia menegaskan di mana jangan takut untuk bermimpi lantaran bermimpi itu gratis. Sementara itu, berbagai komentar dari netizen pun muncul setelah Anies melakukan live TikTok. Sebagian besar memberikan apresiasi positif, bahkan pujian. Ada netizen yang merasa tersemangati untuk segera menyelesaikan skripsi. Ada juga yang merasa live TikTok Anies sebagai kuliah malam. Bahkan vibes yang ditunjukkan setara saat menemui dosen pembimbing. Sebagian netizen dan kaum muda lain juga mengomentari tentang Anies yang bertanya bagaimana cara mematikan live TikTok. Bukan dengan cacian, namun hanya dengan memberikan respons ringan. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih soal gagal. Ada yang punya pandangan begini. Saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah. Tuh, diingat-ingat tuh. I am not afraid if you fail to achieve what you plan. But I'm afraid of what you succeeded to achieve, but what you plan is too low. Jadi kadang-kadang, ini kembali pada soal gagal, tidak berhasil meraih yang direncanakan, nggak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu adalah berhasil, tapi rencana terlalu rendah. Jadi usul saya tinggikan rencana, kerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas sambil doa, insya Allah bisa melampaui yang direncanakan. Takut bermimpi. Jangan takut, bermimpi itu gratis loh. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online.
Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kini mulai merambah ke media sosial TikTok. Bahkan, ex-gubernur DKI Jakarta itu telah live perdana di TikTok pada 28 Desember 2023 lalu. Di live perdananya, Anies ditonton oleh 300.000 warganet. Anies juga sempat trending di media sosial X. Di live perdananya tersebut, Anies terlihat masih kaku, bahkan tak tahu cara mematikan fitur komentar. Walau baru pertama kali mencoba, Anies mengaku menikmati interaksi dalam live tersebut. Ia mengatakan kegiatan live di media sosial itu diharapkan bisa menjangkau semua kalangan. Banyak pihak menuding cara Anies itu salah satunya untuk menyaingi Prabowo Gibran yang sudah lebih dulu merambah TikTok, bahkan telah populer dengan istilah gemoy. Terkait hal itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus angkat bicara. Syaugi tak menampik jika masuknya Anies merambah ke TikTok karena ingin menyasar generasi muda yang aktif di platform media sosial tersebut. Aksi live TikTok yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Cawapres Mahfud MD saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai aksi serupa yang mungkin dilakukan oleh kubu paslon Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan kampanye via media sosial utamanya TikTok sejatinya sudah dilakukan pihaknya dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Edi berujar pihaknya utamanya Gibran mengedepankan kampanye dengan turun langsung ke masyarakat. Terlebih dalam memberikan penyuluhan program kerja pada para pemilih muda atau pemilih pemula. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Golf atau relawan TKN, Immanuel Ebenezer atau Noel. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk melakukan kampanye live TikTok, Noel tidak memberikan respons lebih jauh. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim pihaknya telah lebih dulu menggunakan platform media sosial untuk kampanye. Bahkan, Herzaki mengatakan mereka justru sudah lebih jauh ketimbang paslon lain dalam memanfaatkan ruang digital. Tidak sebatas melalui media sosial, Herzaki menyebut pihaknya sudah merambah teknologi artificial intelligence atau AI. Sisa 42 hari masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Setiap pasangan peserta Pilpres 2024 terus berusaha memperluas jangkauan pemilihnya. Contohnya berkampanye di media sosial, khususnya TikTok. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, diketahui tengah aktif melakukan live TikTok untuk berkampanye di media sosial. Alasannya, karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran.
Bahkan live TikTok Anies berhasil menembus lebih dari 300.000 penonton. Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023 lalu. Live TikTok dilakukan Anies dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur. Berbagai bahasan ringan dan pesan Anies yang dekat dengan keseharian anak muda disampaikan, mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok bertitelkan, "Temani saya di jalan," sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam itu dan berdurasi sekitar 27 menit itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 ini mendapatkan viewers 302.700 ribuan lebih warganet. Pasalnya, cara itu tak bisa ia gunakan melalui baliho maupun poster kampanye. Sehingga, Anies mengaku akan terus melanjutkan kampanye di aplikasi tersebut. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip, kata Anies kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu semua terlihat kalau dialog, tapi kalau pasang baliho tidak terlihat itu. Kalau pasang poster tidak terlihat, jelasnya. Anies juga sempat menceritakan awal mula ide live di TikTok itu muncul. "Saya sebetulnya ketika memulai itu ya, mulai biasa aja, saya juga sendirian itu mulainya enggak ada yang nemani sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung. Enggak ada yang dampingi, enggak ada persiapan khusus," kata Anies. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur, Kamis malam tanggal 28 Desember tahun 2023, Anies menyempatkan untuk live di TikTok. Saat live yang berdurasi sekitar 27 menit tersebut, Anies mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warganet serta kaum muda. Anies pun menyampaikan berbagai bahasan ringan dan pesan yang dekat dengan keseharian anak muda. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Anies Baswedan melangsungkan live TikTok saat melakukan perjalanan darat ke wilayah Jawa Timur pada 28 Desember malam. Dalam live-nya tersebut, Anies mendapatkan sambutan positif, dibanjiri apresiasi dan pujian dari netizen. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Pada kesempatan itu, Anies Baswedan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen, banyak di antaranya kaum muda. Berbagai bahasan ringan dari pesan Capres Anies yang dekat dengan keseharian anak muda pun disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru, bahkan hingga saat Anies menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok berjudul "Temani Saya di Jalan" berdurasi sekira 27 menit itu, Anies mendapatkan viewers mencapai 302.700 ribuan lebih warganet. Menurut Anies Baswedan, kegagalan tidak masalah, lantaran menurutnya yang lebih berbahaya adalah berhasil, tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Saat live TikTok tersebut, Anies berpesan kepada warga untuk tidak khawatir dengan kegagalan. Ia pun mengakui teringat dengan prinsip menarik soal kegagalan. Ia kembali menekankan bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah berhasil tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Menurut Anies, kegagalan tidak masalah karena yang lebih bahaya itu adalah berhasil tetapi dengan rencana yang belum terlalu matang. Oleh karena itu, Anies meminta kaum muda untuk menetapkan rencana dan target tinggi dalam menjalani kehidupan. Kaum muda menurutnya harus lebih bekerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas, sembari juga tetap berdoa. Ia menegaskan di mana jangan takut untuk bermimpi lantaran bermimpi itu gratis.
Sementara itu, berbagai komentar dari netizen pun muncul setelah Anies melakukan live TikTok. Sebagian besar memberikan apresiasi positif, bahkan pujian. Ada netizen yang merasa tersemangati untuk segera menyelesaikan skripsi. Ada juga yang merasa live TikTok Anies sebagai kuliah malam. Bahkan vibes yang ditunjukkan setara saat menemui dosen pembimbing. Sebagian netizen dan kaum muda lain juga mengomentari tentang Anies yang bertanya bagaimana cara mematikan live TikTok. Bukan dengan cacian, namun hanya dengan memberikan respons ringan. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih, soal gagal. Ada yang punya pandangan begini, saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah. Tuh, diingat-ingat tuh. I am not afraid if you fail to achieve what you plan, but I'm afraid of what you succeeded to achieve, but what you plan is too low. Jadi kadang-kadang, ini kembali pada soal gagal, tidak berhasil meraih yang direncanakan, nggak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu adalah berhasil, tapi rencana terlalu rendah. Jadi usul saya, tinggikan rencana, kerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas sambil doa, insya Allah bisa melampaui yang direncanakan. Takut bermimpi. Jangan takut, bermimpi itu gratis loh. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kini mulai merambah ke media sosial TikTok. Bahkan, ex-gubernur DKI Jakarta itu telah live perdana di TikTok pada 28 Desember 2023 lalu. Di live perdananya, Anies ditonton oleh 300.000 warganet. Anies juga sempat trending di media sosial X. Di live perdananya tersebut, Anies terlihat masih kaku, bahkan tak tahu cara mematikan fitur komentar. Walau baru pertama kali mencoba, Anies mengaku menikmati interaksi dalam live tersebut. Ia mengatakan kegiatan live di media sosial itu diharapkan bisa menjangkau semua kalangan. Banyak pihak menuding cara Anies itu salah satunya untuk menyaingi Prabowo Gibran yang sudah lebih dulu merambah TikTok, bahkan telah populer dengan istilah gemoy. Terkait hal itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus angkat bicara. Syaugi tak menampik jika masuknya Anies merambah ke TikTok karena ingin menyasar generasi muda yang aktif di platform media sosial tersebut.
Aksi live TikTok yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Cawapres Mahfud MD saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai aksi serupa yang mungkin dilakukan oleh kubu paslon Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan kampanye via media sosial utamanya TikTok sejatinya sudah dilakukan pihaknya dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Edi berujar pihaknya utamanya Gibran mengedepankan kampanye dengan turun langsung ke masyarakat. Terlebih dalam memberikan penyuluhan program kerja pada para pemilih muda atau pemilih pemula. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Golf atau relawan TKN, Immanuel Ebenezer atau Noel. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk melakukan kampanye live TikTok, Noel tidak memberikan respons lebih jauh. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim pihaknya telah lebih dulu menggunakan platform media sosial untuk kampanye. Bahkan, Herzaki mengatakan mereka justru sudah lebih jauh ketimbang paslon lain dalam memanfaatkan ruang digital. Tidak sebatas melalui media sosial, Herzaki menyebut pihaknya sudah merambah teknologi artificial intelligence atau AI. Sisa 42 hari masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Setiap pasangan peserta Pilpres 2024 terus berusaha memperluas jangkauan pemilihnya. Contohnya berkampanye di media sosial, khususnya TikTok. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, diketahui tengah aktif melakukan live TikTok untuk berkampanye di media sosial. Alasannya, karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Bahkan live TikTok Anies berhasil menembus lebih dari 300.000 penonton, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, lalu. Live TikTok dilakukan Anies dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur. Berbagai bahasan ringan dan pesan Anies yang dekat dengan keseharian anak muda disampaikan, mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok bertitelkan, "Temani saya di jalan," sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam itu dan berdurasi sekitar 27 menit itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 ini mendapatkan viewers 302.700 ribuan lebih warganet. Pasalnya, cara itu tak bisa ia gunakan melalui baliho maupun poster kampanye. Sehingga, Anies mengaku akan terus melanjutkan kampanye di aplikasi tersebut. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip, kata Anies kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu semua terlihat kalau dialog, tapi kalau pasang baliho tidak terlihat itu. Kalau pasang poster tidak terlihat, jelasnya. Anies juga sempat menceritakan awal mula ide live di TikTok itu muncul. "Saya sebetulnya ketika memulai itu ya, mulai biasa aja, saya juga sendirian itu mulainya enggak ada yang nemani sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung. Enggak ada yang dampingi, enggak ada persiapan khusus," kata Anies. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur, Kamis malam tanggal 28 Desember tahun 2023, Anies menyempatkan untuk live di TikTok. Saat live yang berdurasi sekitar 27 menit tersebut, Anies mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warganet serta kaum muda. Anies pun menyampaikan berbagai bahasan ringan dan pesan yang dekat dengan keseharian anak muda. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Anies Baswedan melangsungkan live TikTok saat melakukan perjalanan darat ke wilayah Jawa Timur
pada 28 Desember malam. Dalam live-nya tersebut, Anies mendapatkan sambutan positif, dibanjiri apresiasi dan pujian dari netizen. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Pada kesempatan itu, Anies Baswedan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen, banyak di antaranya kaum muda. Berbagai bahasan ringan dari pesan Capres Anies yang dekat dengan keseharian anak muda pun disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru, bahkan hingga saat Anies menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok berjudul Temani Saya di Jalan, berdurasi sekira 27 menit itu, Anies mendapatkan viewers mencapai 302.700 ribuan lebih warganet. Menurut Anies Baswedan, kegagalan tidak masalah, lantaran menurutnya yang lebih berbahaya adalah berhasil, tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Saat live TikTok tersebut, Anies berpesan kepada warga untuk tidak khawatir dengan kegagalan. Ia pun mengakui teringat dengan prinsip menarik soal kegagalan. Ia kembali menekankan bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah berhasil tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Menurut Anies, kegagalan tidak masalah karena yang lebih bahaya itu adalah berhasil tetapi dengan rencana yang belum terlalu matang. Oleh karena itu, Anies meminta kaum muda untuk menetapkan rencana dan target tinggi dalam menjalani kehidupan. Kaum muda menurutnya harus lebih bekerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas, sembari juga tetap berdoa. Ia menegaskan di mana jangan takut untuk bermimpi lantaran bermimpi itu gratis. Sementara itu, berbagai komentar dari netizen pun muncul setelah Anies melakukan live TikTok. Sebagian besar memberikan apresiasi positif, bahkan pujian. Ada netizen yang merasa tersemangati untuk segera menyelesaikan skripsi. Ada juga yang merasa live TikTok Anies sebagai kuliah malam. Bahkan vibes yang ditunjukkan setara saat menemui dosen pembimbing. Sebagian netizen dan kaum muda lain juga mengomentari tentang Anies yang bertanya bagaimana cara mematikan live TikTok. Bukan dengan cacian, namun hanya dengan memberikan respons ringan. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih soal gagal. Ada yang punya pandangan begini. Saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah. Tuh, diingat-ingat tuh. I am not afraid if you fail to achieve what you plan. But I'm afraid of what you succeeded to achieve, but what you plan is too low. Jadi kadang-kadang, ini kembali pada soal gagal, tidak berhasil meraih yang direncanakan, nggak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu adalah berhasil, tapi rencana terlalu rendah. Jadi usul saya tinggikan rencana, kerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas sambil doa, insya Allah bisa melampaui yang direncanakan. Takut bermimpi. Jangan takut, bermimpi itu gratis loh.
Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kini mulai merambah ke media sosial TikTok. Bahkan ex-gubernur DKI Jakarta itu telah live perdana di TikTok pada 28 Desember 2023 lalu. Di live perdananya, Anies ditonton oleh 300.000 warganet. Anies juga sempat trending di media sosial X. Di live perdananya tersebut, Anies terlihat masih kaku, bahkan tak tahu cara mematikan fitur komentar. Walau baru pertama kali mencoba, Anies mengaku menikmati interaksi dalam live tersebut. Ia mengatakan kegiatan live di media sosial itu diharapkan bisa menjangkau semua kalangan. Banyak pihak menuding cara Anies itu salah satunya untuk menyaingi Prabowo Gibran yang sudah lebih dulu merambah TikTok, bahkan telah populer dengan istilah gemoy. Terkait hal itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus angkat bicara. Syaugi tak menampik jika masuknya Anies merambah ke TikTok karena ingin menyasar generasi muda yang aktif di platform media sosial tersebut. Aksi live TikTok yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Cawapres Mahfud MD saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai aksi serupa yang mungkin dilakukan oleh kubu paslon Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan kampanye via media sosial utamanya TikTok sejatinya sudah dilakukan pihaknya dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Edi berujar pihaknya utamanya Gibran mengedepankan kampanye dengan turun langsung ke masyarakat. Terlebih dalam memberikan penyuluhan program kerja pada para pemilih muda atau pemilih pemula. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Golf atau relawan TKN, Immanuel Ebenezer atau Noel. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk melakukan kampanye live TikTok, Noel tidak memberikan respons lebih jauh. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim pihaknya telah lebih dulu menggunakan platform media sosial untuk kampanye. Bahkan, Herzaki mengatakan mereka justru sudah lebih jauh ketimbang paslon lain dalam memanfaatkan ruang digital. Tidak sebatas melalui media sosial, Herzaki menyebut pihaknya sudah merambah teknologi artificial intelligence atau AI. Sisa 42 hari masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Setiap pasangan peserta Pilpres 2024 terus berusaha memperluas jangkauan pemilihnya. Contohnya berkampanye di media sosial, khususnya TikTok. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, diketahui tengah aktif melakukan live TikTok untuk berkampanye di media sosial.
Alasannya, karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Bahkan live TikTok Anies berhasil menembus lebih dari 300.000 penonton, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, lalu. Live TikTok dilakukan Anies dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur. Berbagai bahasan ringan dan pesan Anies yang dekat dengan keseharian anak muda disampaikan, mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok bertitelkan, "Temani saya di jalan," sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam itu dan berdurasi sekitar 27 menit itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 ini mendapatkan viewers 302.700 ribuan lebih warganet. Pasalnya, cara itu tak bisa ia gunakan melalui baliho maupun poster kampanye. Sehingga, Anies mengaku akan terus melanjutkan kampanye di aplikasi tersebut. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip, kata Anies kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu semua terlihat kalau dialog, tapi kalau pasang baliho tidak terlihat itu. Kalau pasang poster tidak terlihat, jelasnya. Anies juga sempat menceritakan awal mula ide live di TikTok itu muncul. "Saya sebetulnya ketika memulai itu ya, mulai biasa aja, saya juga sendirian itu mulainya enggak ada yang nemani sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung. Enggak ada yang dampingi, enggak ada persiapan khusus," kata Anies. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur, Kamis malam tanggal 28 Desember tahun 2023, Anies menyempatkan untuk live di TikTok. Saat live yang berdurasi sekitar 27 menit tersebut, Anies mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warganet serta kaum muda. Anies pun menyampaikan berbagai bahasan ringan dan pesan yang dekat dengan keseharian anak muda. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Anies Baswedan melangsungkan live TikTok saat melakukan perjalanan darat ke wilayah Jawa Timur pada 28 Desember malam. Dalam live-nya tersebut, Anies mendapatkan sambutan positif, dibanjiri apresiasi dan pujian dari netizen. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Pada kesempatan itu, Anies Baswedan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen, banyak di antaranya kaum muda. Berbagai bahasan ringan dari pesan Capres Anies yang dekat dengan keseharian anak muda pun disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru, bahkan hingga saat Anies menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok berjudul "Temani Saya di Jalan" berdurasi sekira 27 menit itu, Anies mendapatkan viewers mencapai 302.700 ribuan lebih warganet. Menurut Anies Baswedan, kegagalan tidak masalah, lantaran menurutnya yang lebih berbahaya adalah berhasil, tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Saat live TikTok tersebut, Anies berpesan kepada warga untuk tidak khawatir dengan kegagalan. Ia pun mengakui teringat dengan prinsip menarik soal kegagalan. Ia kembali menekankan bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah berhasil tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Menurut Anies, kegagalan tidak masalah karena yang lebih bahaya itu adalah berhasil tetapi dengan rencana yang belum terlalu matang. Oleh karena itu, Anies meminta kaum muda untuk menetapkan rencana dan target tinggi dalam menjalani kehidupan. Kaum muda menurutnya harus lebih bekerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas, sembari juga tetap berdoa. Ia menegaskan di mana jangan takut untuk bermimpi lantaran bermimpi itu gratis.
Sementara itu, berbagai komentar dari netizen pun muncul setelah Anies melakukan live TikTok. Sebagian besar memberikan apresiasi positif, bahkan pujian. Ada netizen yang merasa tersemangati untuk segera menyelesaikan skripsi. Ada juga yang merasa live TikTok Anies sebagai kuliah malam. Bahkan vibes yang ditunjukkan setara saat menemui dosen pembimbing. Sebagian netizen dan kaum muda lain juga mengomentari tentang Anies yang bertanya bagaimana cara mematikan live TikTok. Bukan dengan cacian, namun hanya dengan memberikan respons ringan. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih, soal gagal. Ada yang punya pandangan begini, saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah. Tuh, diingat-ingat tuh. I am not afraid if you fail to achieve what you plan, but I'm afraid of what you succeeded to achieve, but what you plan is too low. Jadi kadang-kadang, ini kembali pada soal gagal, tidak berhasil meraih yang direncanakan, nggak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu adalah berhasil, tapi rencana terlalu rendah. Jadi usul saya, tinggikan rencana, kerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas sambil doa, insya Allah bisa melampaui yang direncanakan. Takut bermimpi. Jangan takut, bermimpi itu gratis loh. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kini mulai merambah ke media sosial TikTok. Bahkan, ex-gubernur DKI Jakarta itu telah live perdana di TikTok pada 28 Desember 2023 lalu. Di live perdananya, Anies ditonton oleh 300.000 warganet. Anies juga sempat trending di media sosial X. Di live perdananya tersebut, Anies terlihat masih kaku, bahkan tak tahu cara mematikan fitur komentar. Walau baru pertama kali mencoba, Anies mengaku menikmati interaksi dalam live tersebut. Ia mengatakan kegiatan live di media sosial itu diharapkan bisa menjangkau semua kalangan. Banyak pihak menuding cara Anies itu salah satunya untuk menyaingi Prabowo Gibran yang sudah lebih dulu merambah TikTok, bahkan telah populer dengan istilah gemoy. Terkait hal itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus angkat bicara. Syaugi tak menampik jika masuknya Anies merambah ke TikTok karena ingin menyasar generasi muda yang aktif di platform media sosial tersebut.
Aksi live TikTok yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Cawapres Mahfud MD saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai aksi serupa yang mungkin dilakukan oleh kubu paslon Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan kampanye via media sosial utamanya TikTok sejatinya sudah dilakukan pihaknya dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Edi berujar pihaknya utamanya Gibran mengedepankan kampanye dengan turun langsung ke masyarakat. Terlebih dalam memberikan penyuluhan program kerja pada para pemilih muda atau pemilih pemula. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Golf atau relawan TKN, Immanuel Ebenezer atau Noel. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk melakukan kampanye live TikTok, Noel tidak memberikan respons lebih jauh. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim pihaknya telah lebih dulu menggunakan platform media sosial untuk kampanye. Bahkan, Herzaki mengatakan mereka justru sudah lebih jauh ketimbang paslon lain dalam memanfaatkan ruang digital. Tidak sebatas melalui media sosial, Herzaki menyebut pihaknya sudah merambah teknologi artificial intelligence atau AI. Sisa 42 hari masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Setiap pasangan peserta Pilpres 2024 terus berusaha memperluas jangkauan pemilihnya. Contohnya berkampanye di media sosial, khususnya TikTok. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, diketahui tengah aktif melakukan live TikTok untuk berkampanye di media sosial. Alasannya, karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Bahkan live TikTok Anies berhasil menembus lebih dari 300.000 penonton, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, lalu. Live TikTok dilakukan Anies dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur. Berbagai bahasan ringan dan pesan Anies yang dekat dengan keseharian anak muda disampaikan, mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok bertitelkan, "Temani saya di jalan," sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam itu dan berdurasi sekitar 27 menit itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 ini mendapatkan viewers 302.700 ribuan lebih warganet. Pasalnya, cara itu tak bisa ia gunakan melalui baliho maupun poster kampanye. Sehingga, Anies mengaku akan terus melanjutkan kampanye di aplikasi tersebut. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip, kata Anies kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu semua terlihat kalau dialog, tapi kalau pasang baliho tidak terlihat itu. Kalau pasang poster tidak terlihat, jelasnya. Anies juga sempat menceritakan awal mula ide live di TikTok itu muncul. "Saya sebetulnya ketika memulai itu ya, mulai biasa aja, saya juga sendirian itu mulainya enggak ada yang nemani sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung. Enggak ada yang dampingi, enggak ada persiapan khusus," kata Anies. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur, Kamis malam tanggal 28 Desember tahun 2023, Anies menyempatkan untuk live di TikTok. Saat live yang berdurasi sekitar 27 menit tersebut, Anies mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warganet serta kaum muda. Anies pun menyampaikan berbagai bahasan ringan dan pesan yang dekat dengan keseharian anak muda. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Anies Baswedan melangsungkan live TikTok saat melakukan perjalanan darat ke wilayah Jawa Timur
pada 28 Desember malam. Dalam live-nya tersebut, Anies mendapatkan sambutan positif, dibanjiri apresiasi dan pujian dari netizen. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Pada kesempatan itu, Anies Baswedan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen, banyak di antaranya kaum muda. Berbagai bahasan ringan dari pesan Capres Anies yang dekat dengan keseharian anak muda pun disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru, bahkan hingga saat Anies menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok berjudul Temani Saya di Jalan, berdurasi sekira 27 menit itu, Anies mendapatkan viewers mencapai 302.700 ribuan lebih warganet. Menurut Anies Baswedan, kegagalan tidak masalah, lantaran menurutnya yang lebih berbahaya adalah berhasil, tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Saat live TikTok tersebut, Anies berpesan kepada warga untuk tidak khawatir dengan kegagalan. Ia pun mengakui teringat dengan prinsip menarik soal kegagalan. Ia kembali menekankan bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah berhasil tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Menurut Anies, kegagalan tidak masalah karena yang lebih bahaya itu adalah berhasil tetapi dengan rencana yang belum terlalu matang. Oleh karena itu, Anies meminta kaum muda untuk menetapkan rencana dan target tinggi dalam menjalani kehidupan. Kaum muda menurutnya harus lebih bekerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas, sembari juga tetap berdoa. Ia menegaskan di mana jangan takut untuk bermimpi lantaran bermimpi itu gratis. Sementara itu, berbagai komentar dari netizen pun muncul setelah Anies melakukan live TikTok. Sebagian besar memberikan apresiasi positif, bahkan pujian. Ada netizen yang merasa tersemangati untuk segera menyelesaikan skripsi. Ada juga yang merasa live TikTok Anies sebagai kuliah malam. Bahkan vibes yang ditunjukkan setara saat menemui dosen pembimbing. Sebagian netizen dan kaum muda lain juga mengomentari tentang Anies yang bertanya bagaimana cara mematikan live TikTok. Bukan dengan cacian, namun hanya dengan memberikan respons ringan. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih soal gagal. Ada yang punya pandangan begini. Saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah. Tuh, diingat-ingat tuh. I am not afraid if you fail to achieve what you plan. But I'm afraid of what you succeeded to achieve, but what you plan is too low. Jadi kadang-kadang, ini kembali pada soal gagal, tidak berhasil meraih yang direncanakan, nggak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu adalah berhasil, tapi rencana terlalu rendah. Jadi usul saya tinggikan rencana, kerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas sambil doa, insya Allah bisa melampaui yang direncanakan. Takut bermimpi. Jangan takut, bermimpi itu gratis loh.
Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kini mulai merambah ke media sosial TikTok. Bahkan, ex-gubernur DKI Jakarta itu telah live perdana di TikTok pada 28 Desember 2023 lalu. Di live perdananya, Anies ditonton oleh 300.000 warganet. Anies juga sempat trending di media sosial X. Di live perdananya tersebut, Anies terlihat masih kaku, bahkan tak tahu cara mematikan fitur komentar. Walau baru pertama kali mencoba, Anies mengaku menikmati interaksi dalam live tersebut. Ia mengatakan kegiatan live di media sosial itu diharapkan bisa menjangkau semua kalangan. Banyak pihak menuding cara Anies itu salah satunya untuk menyaingi Prabowo Gibran yang sudah lebih dulu merambah TikTok, bahkan telah populer dengan istilah gemoy. Terkait hal itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus angkat bicara. Syaugi tak menampik jika masuknya Anies merambah ke TikTok karena ingin menyasar generasi muda yang aktif di platform media sosial tersebut. Aksi live TikTok yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Cawapres Mahfud MD saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai aksi serupa yang mungkin dilakukan oleh kubu paslon Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan kampanye via media sosial utamanya TikTok sejatinya sudah dilakukan pihaknya dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Edi berujar pihaknya utamanya Gibran mengedepankan kampanye dengan turun langsung ke masyarakat. Terlebih dalam memberikan penyuluhan program kerja pada para pemilih muda atau pemilih pemula. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Golf atau Relawan TKN, Immanuel Ebenezer atau Noel. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk melakukan kampanye live TikTok, Noel tidak memberikan respons lebih jauh. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim pihaknya telah lebih dulu menggunakan platform media sosial untuk kampanye. Bahkan, Herzaki mengatakan mereka justru sudah lebih jauh ketimbang paslon lain dalam memanfaatkan ruang digital. Tidak sebatas melalui media sosial, Herzaki menyebut pihaknya sudah merambah teknologi artificial intelligence atau AI. Sisa 42 hari masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Setiap pasangan peserta Pilpres 2024 terus berusaha memperluas jangkauan pemilihnya. Contohnya berkampanye di media sosial, khususnya TikTok. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, diketahui tengah aktif melakukan live TikTok untuk berkampanye di media sosial.
Alasannya, karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Bahkan live TikTok Anies berhasil menembus lebih dari 300.000 penonton. Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, lalu. Live TikTok dilakukan Anies dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur. Berbagai bahasan ringan dan pesan Anies yang dekat dengan keseharian anak muda disampaikan, mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok bertitelkan, "Temani saya di jalan," sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam itu dan berdurasi sekitar 27 menit itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 ini mendapatkan viewers 302.700 ribuan lebih warganet. Pasalnya, cara itu tak bisa ia gunakan melalui baliho maupun poster kampanye. Sehingga, Anies mengaku akan terus melanjutkan kampanye di aplikasi tersebut. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip, kata Anies kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu semua terlihat kalau dialog, tapi kalau pasang baliho tidak terlihat itu. Kalau pasang poster tidak terlihat, jelasnya. Anies juga sempat menceritakan awal mula ide live di TikTok itu muncul. "Saya sebetulnya ketika memulai itu ya, mulai biasa aja, saya juga sendirian itu mulainya enggak ada yang nemani sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung. Enggak ada yang dampingi, enggak ada persiapan khusus," kata Anies. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur, Kamis malam tanggal 28 Desember tahun 2023, Anies menyempatkan untuk live di TikTok. Saat live yang berdurasi sekitar 27 menit tersebut, Anies mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warganet serta kaum muda. Anies pun menyampaikan berbagai bahasan ringan dan pesan yang dekat dengan keseharian anak muda. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Anies Baswedan melangsungkan live TikTok saat melakukan perjalanan darat ke wilayah Jawa Timur pada 28 Desember malam. Dalam live-nya tersebut, Anies mendapatkan sambutan positif, dibanjiri apresiasi dan pujian dari netizen. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Pada kesempatan itu, Anies Baswedan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen, banyak di antaranya kaum muda. Berbagai bahasan ringan dari pesan Capres Anies yang dekat dengan keseharian anak muda pun disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru, bahkan hingga saat Anies menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok berjudul "Temani Saya di Jalan" berdurasi sekira 27 menit itu, Anies mendapatkan viewers mencapai 302.700 ribuan lebih warganet. Menurut Anies Baswedan, kegagalan tidak masalah, lantaran menurutnya yang lebih berbahaya adalah berhasil, tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Saat live TikTok tersebut, Anies berpesan kepada warga untuk tidak khawatir dengan kegagalan. Ia pun mengakui teringat dengan prinsip menarik soal kegagalan. Ia kembali menekankan bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah berhasil tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Menurut Anies, kegagalan tidak masalah karena yang lebih bahaya itu adalah berhasil tetapi dengan rencana yang belum terlalu matang. Oleh karena itu, Anies meminta kaum muda untuk menetapkan rencana dan target tinggi dalam menjalani kehidupan. Kaum muda menurutnya harus lebih bekerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas, sembari juga tetap berdoa. Ia menegaskan di mana jangan takut untuk bermimpi lantaran bermimpi itu gratis.
Sementara itu, berbagai komentar dari netizen pun muncul setelah Anies melakukan live TikTok. Sebagian besar memberikan apresiasi positif, bahkan pujian. Ada netizen yang merasa tersemangati untuk segera menyelesaikan skripsi. Ada juga yang merasa live TikTok Anies sebagai kuliah malam. Bahkan vibes yang ditunjukkan setara saat menemui dosen pembimbing. Sebagian netizen dan kaum muda lain juga mengomentari tentang Anies yang bertanya bagaimana cara mematikan live TikTok. Bukan dengan cacian, namun hanya dengan memberikan respons ringan. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih, soal gagal. Ada yang punya pandangan begini, saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah. Tuh, diingat-ingat tuh. I am not afraid if you fail to achieve what you plan, but I'm afraid of what you succeeded to achieve, but what you plan is too low. Jadi kadang-kadang, ini kembali pada soal gagal, tidak berhasil meraih yang direncanakan, nggak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu adalah berhasil, tapi rencana terlalu rendah. Jadi usul saya, tinggikan rencana, kerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas sambil doa, insya Allah bisa melampaui yang direncanakan. Takut bermimpi. Jangan takut, bermimpi itu gratis loh. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kini mulai merambah ke media sosial TikTok. Bahkan, ex-gubernur DKI Jakarta itu telah live perdana di TikTok pada 28 Desember 2023 lalu. Di live perdananya, Anies ditonton oleh 300.000 warganet. Anies juga sempat trending di media sosial X. Di live perdananya tersebut, Anies terlihat masih kaku, bahkan tak tahu cara mematikan fitur komentar. Walau baru pertama kali mencoba, Anies mengaku menikmati interaksi dalam live tersebut. Ia mengatakan kegiatan live di media sosial itu diharapkan bisa menjangkau semua kalangan. Banyak pihak menuding cara Anies itu salah satunya untuk menyaingi Prabowo Gibran yang sudah lebih dulu merambah TikTok, bahkan telah populer dengan istilah gemoy. Terkait hal itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus angkat bicara. Syaugi tak menampik jika masuknya Anies merambah ke TikTok karena ingin menyasar generasi muda yang aktif di platform media sosial tersebut.
Aksi live TikTok yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Cawapres Mahfud MD saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai aksi serupa yang mungkin dilakukan oleh kubu paslon Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan kampanye via media sosial utamanya TikTok sejatinya sudah dilakukan pihaknya dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Edi berujar pihaknya utamanya Gibran mengedepankan kampanye dengan turun langsung ke masyarakat. Terlebih dalam memberikan penyuluhan program kerja pada para pemilih muda atau pemilih pemula. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Golf atau relawan TKN, Immanuel Ebenezer atau Noel. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk melakukan kampanye live TikTok, Noel tidak memberikan respons lebih jauh. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim pihaknya telah lebih dulu menggunakan platform media sosial untuk kampanye. Bahkan, Herzaki mengatakan mereka justru sudah lebih jauh ketimbang paslon lain dalam memanfaatkan ruang digital. Tidak sebatas melalui media sosial, Herzaki menyebut pihaknya sudah merambah teknologi artificial intelligence atau AI. Sisa 42 hari masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Setiap pasangan peserta Pilpres 2024 terus berusaha memperluas jangkauan pemilihnya. Contohnya berkampanye di media sosial, khususnya TikTok. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, diketahui tengah aktif melakukan live TikTok untuk berkampanye di media sosial. Alasannya, karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Bahkan live TikTok Anies berhasil menembus lebih dari 300.000 penonton, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, lalu. Live TikTok dilakukan Anies dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur. Berbagai bahasan ringan dan pesan Anies yang dekat dengan keseharian anak muda disampaikan, mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok bertitelkan, "Temani saya di jalan," sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam itu dan berdurasi sekitar 27 menit itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 ini mendapatkan viewers 302.700 ribuan lebih warganet. Pasalnya, cara itu tak bisa ia gunakan melalui baliho maupun poster kampanye. Sehingga, Anies mengaku akan terus melanjutkan kampanye di aplikasi tersebut. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip, kata Anies kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu semua terlihat kalau dialog, tapi kalau pasang baliho tidak terlihat itu. Kalau pasang poster tidak terlihat, jelasnya. Anies juga sempat menceritakan awal mula ide live di TikTok itu muncul. "Saya sebetulnya ketika memulai itu ya, mulai biasa aja, saya juga sendirian itu mulainya enggak ada yang nemani sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung. Enggak ada yang dampingi, enggak ada persiapan khusus," kata Anies. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur, Kamis malam tanggal 28 Desember tahun 2023, Anies menyempatkan untuk live di TikTok. Saat live yang berdurasi sekitar 27 menit tersebut, Anies mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warganet serta kaum muda. Anies pun menyampaikan berbagai bahasan ringan dan pesan yang dekat dengan keseharian anak muda. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Anies Baswedan melangsungkan live TikTok saat melakukan perjalanan darat ke wilayah Jawa Timur
pada 28 Desember malam. Dalam live-nya tersebut, Anies mendapatkan sambutan positif, dibanjiri apresiasi dan pujian dari netizen. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Pada kesempatan itu, Anies Baswedan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen, banyak di antaranya kaum muda. Berbagai bahasan ringan dari pesan Capres Anies yang dekat dengan keseharian anak muda pun disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru, bahkan hingga saat Anies menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok berjudul Temani Saya di Jalan, berdurasi sekira 27 menit itu, Anies mendapatkan viewers mencapai 302.700 ribuan lebih warganet. Menurut Anies Baswedan, kegagalan tidak masalah, lantaran menurutnya yang lebih berbahaya adalah berhasil, tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Saat live TikTok tersebut, Anies berpesan kepada warga untuk tidak khawatir dengan kegagalan. Ia pun mengakui teringat dengan prinsip menarik soal kegagalan. Ia kembali menekankan bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah berhasil tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Menurut Anies, kegagalan tidak masalah karena yang lebih bahaya itu adalah berhasil tetapi dengan rencana yang belum terlalu matang. Oleh karena itu, Anies meminta kaum muda untuk menetapkan rencana dan target tinggi dalam menjalani kehidupan. Kaum muda menurutnya harus lebih bekerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas, sembari juga tetap berdoa. Ia menegaskan di mana jangan takut untuk bermimpi lantaran bermimpi itu gratis. Sementara itu, berbagai komentar dari netizen pun muncul setelah Anies melakukan live TikTok. Sebagian besar memberikan apresiasi positif, bahkan pujian. Ada netizen yang merasa tersemangati untuk segera menyelesaikan skripsi. Ada juga yang merasa live TikTok Anies sebagai kuliah malam. Bahkan vibes yang ditunjukkan setara saat menemui dosen pembimbing. Sebagian netizen dan kaum muda lain juga mengomentari tentang Anies yang bertanya bagaimana cara mematikan live TikTok. Bukan dengan cacian, namun hanya dengan memberikan respons ringan. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih soal gagal. Ada yang punya pandangan begini. Saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah. Tuh, ingat-ingat tuh. I am not afraid if you fail to achieve what you plan. But I'm afraid of what you succeeded to achieve, but what you plan is too low. Jadi kadang-kadang, ini kembali pada soal gagal, tidak berhasil meraih yang direncanakan, nggak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu adalah berhasil, tapi rencana terlalu rendah. Jadi usul saya tinggikan rencana, kerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas sambil doa, insya Allah bisa melampaui yang direncanakan. Takut bermimpi. Jangan takut, bermimpi itu gratis loh.
Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kini mulai merambah ke media sosial TikTok. Bahkan, ex-gubernur DKI Jakarta itu telah live perdana di TikTok pada 28 Desember 2023 lalu. Di live perdananya, Anies ditonton oleh 300.000 warganet. Anies juga sempat trending di media sosial X. Di live perdananya tersebut, Anies terlihat masih kaku, bahkan tak tahu cara mematikan fitur komentar. Walau baru pertama kali mencoba, Anies mengaku menikmati interaksi dalam live tersebut. Ia mengatakan kegiatan live di media sosial itu diharapkan bisa menjangkau semua kalangan. Banyak pihak menuding cara Anies itu salah satunya untuk menyaingi Prabowo Gibran yang sudah lebih dulu merambah TikTok, bahkan telah populer dengan istilah gemoy. Terkait hal itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus angkat bicara. Syaugi tak menampik jika masuknya Anies merambah ke TikTok karena ingin menyasar generasi muda yang aktif di platform media sosial tersebut. Aksi live TikTok yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Cawapres Mahfud MD saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai aksi serupa yang mungkin dilakukan oleh kubu paslon Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan kampanye via media sosial utamanya TikTok sejatinya sudah dilakukan pihaknya dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Edi berujar pihaknya utamanya Gibran mengedepankan kampanye dengan turun langsung ke masyarakat. Terlebih dalam memberikan penyuluhan program kerja pada para pemilih muda atau pemilih pemula. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Golf atau Relawan TKN, Immanuel Ebenezer atau Noel. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk melakukan kampanye live TikTok, Noel tidak memberikan respons lebih jauh. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim pihaknya telah lebih dulu menggunakan platform media sosial untuk kampanye. Bahkan, Herzaki mengatakan mereka justru sudah lebih jauh ketimbang paslon lain dalam memanfaatkan ruang digital. Tidak sebatas melalui media sosial, Herzaki menyebut pihaknya sudah merambah teknologi artificial intelligence atau AI. Sisa 42 hari masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Setiap pasangan peserta Pilpres 2024 terus berusaha memperluas jangkauan pemilihnya. Contohnya berkampanye di media sosial, khususnya TikTok. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, diketahui tengah aktif melakukan live TikTok untuk berkampanye di media sosial.
Alasannya, karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Bahkan live TikTok Anies berhasil menembus lebih dari 300.000 penonton. Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023 lalu. Live TikTok dilakukan Anies dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur. Berbagai bahasan ringan dan pesan Anies yang dekat dengan keseharian anak muda disampaikan, mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok bertitelkan, "Temani saya di jalan," sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam itu dan berdurasi sekitar 27 menit itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 ini mendapatkan viewers 302.700 ribuan lebih warganet. Pasalnya, cara itu tak bisa ia gunakan melalui baliho maupun poster kampanye. Sehingga, Anies mengaku akan terus melanjutkan kampanye di aplikasi tersebut. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip, kata Anies kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu semua terlihat kalau dialog, tapi kalau pasang baliho tidak terlihat itu. Kalau pasang poster tidak terlihat, jelasnya. Anies juga sempat menceritakan awal mula ide live di TikTok itu muncul. "Saya sebetulnya ketika memulai itu ya, mulai biasa aja, saya juga sendirian itu mulainya enggak ada yang nemani sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung. Enggak ada yang dampingi, enggak ada persiapan khusus," kata Anies. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur, Kamis malam tanggal 28 Desember tahun 2023, Anies menyempatkan untuk live di TikTok. Saat live yang berdurasi sekitar 27 menit tersebut, Anies mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warganet serta kaum muda. Anies pun menyampaikan berbagai bahasan ringan dan pesan yang dekat dengan keseharian anak muda. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Anies Baswedan melangsungkan live TikTok saat melakukan perjalanan darat ke wilayah Jawa Timur pada 28 Desember malam. Dalam live-nya tersebut, Anies mendapatkan sambutan positif, dibanjiri apresiasi dan pujian dari netizen. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Pada kesempatan itu, Anies Baswedan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen, banyak di antaranya kaum muda. Berbagai bahasan ringan dari pesan Capres Anies yang dekat dengan keseharian anak muda pun disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru, bahkan hingga saat Anies menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok berjudul "Temani Saya di Jalan" berdurasi sekira 27 menit itu, Anies mendapatkan viewers mencapai 302.700 ribuan lebih warganet. Menurut Anies Baswedan, kegagalan tidak masalah, lantaran menurutnya yang lebih berbahaya adalah berhasil, tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Saat live TikTok tersebut, Anies berpesan kepada warga untuk tidak khawatir dengan kegagalan. Ia pun mengakui teringat dengan prinsip menarik soal kegagalan. Ia kembali menekankan bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah berhasil tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Menurut Anies, kegagalan tidak masalah karena yang lebih bahaya itu adalah berhasil tetapi dengan rencana yang belum terlalu matang. Oleh karena itu, Anies meminta kaum muda untuk menetapkan rencana dan target tinggi dalam menjalani kehidupan. Kaum muda menurutnya harus lebih bekerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas, sembari juga tetap berdoa. Ia menegaskan di mana jangan takut untuk bermimpi lantaran bermimpi itu gratis.
Sementara itu, berbagai komentar dari netizen pun muncul setelah Anies melakukan live TikTok. Sebagian besar memberikan apresiasi positif, bahkan pujian. Ada netizen yang merasa tersemangati untuk segera menyelesaikan skripsi. Ada juga yang merasa live TikTok Anies sebagai kuliah malam. Bahkan vibes yang ditunjukkan setara saat menemui dosen pembimbing. Sebagian netizen dan kaum muda lain juga mengomentari tentang Anies yang bertanya bagaimana cara mematikan live TikTok. Bukan dengan cacian, namun hanya dengan memberikan respons ringan. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih, soal gagal. Ada yang punya pandangan begini, saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah. Tuh, ingat-ingat tuh. I am not afraid if you fail to achieve what you plan. But I'm afraid of what you succeeded to achieve, but what you plan is too low. Jadi kadang-kadang, ini kembali pada soal gagal, tidak berhasil meraih yang direncanakan, nggak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu adalah berhasil, tapi rencana terlalu rendah. Jadi usul saya, tinggikan rencana, kerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas sambil doa, insya Allah bisa melampaui yang direncanakan. Takut bermimpi. Jangan takut, bermimpi itu gratis loh. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kini mulai merambah ke media sosial TikTok. Bahkan, ex-gubernur DKI Jakarta itu telah live perdana di TikTok pada 28 Desember 2023 lalu. Di live perdananya, Anies ditonton oleh 300.000 warganet. Anies juga sempat trending di media sosial X. Di live perdananya tersebut, Anies terlihat masih kaku, bahkan tak tahu cara mematikan fitur komentar. Walau baru pertama kali mencoba, Anies mengaku menikmati interaksi dalam live tersebut. Ia mengatakan kegiatan live di media sosial itu diharapkan bisa menjangkau semua kalangan. Banyak pihak menuding cara Anies itu salah satunya untuk menyaingi Prabowo Gibran yang sudah lebih dulu merambah TikTok, bahkan telah populer dengan istilah gemoy. Terkait hal itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus angkat bicara. Syaugi tak menampik jika masuknya Anies merambah ke TikTok karena ingin menyasar generasi muda yang aktif di platform media sosial tersebut.
Aksi live TikTok yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Cawapres Mahfud MD saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai aksi serupa yang mungkin dilakukan oleh kubu paslon Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan kampanye via media sosial utamanya TikTok sejatinya sudah dilakukan pihaknya dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Edi berujar pihaknya utamanya Gibran mengedepankan kampanye dengan turun langsung ke masyarakat. Terlebih dalam memberikan penyuluhan program kerja pada para pemilih muda atau pemilih pemula. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Golf atau Relawan TKN, Immanuel Ebenezer atau Noel. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk melakukan kampanye live TikTok, Noel tidak memberikan respons lebih jauh. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim pihaknya telah lebih dulu menggunakan platform media sosial untuk kampanye. Bahkan, Herzaki mengatakan mereka justru sudah lebih jauh ketimbang paslon lain dalam memanfaatkan ruang digital. Tidak sebatas melalui media sosial, Herzaki menyebut pihaknya sudah merambah teknologi artificial intelligence atau AI. Sisa 42 hari masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Setiap pasangan peserta Pilpres 2024 terus berusaha memperluas jangkauan pemilihnya. Contohnya berkampanye di media sosial, khususnya TikTok. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, diketahui tengah aktif melakukan live TikTok untuk berkampanye di media sosial. Alasannya, karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Bahkan live TikTok Anies berhasil menembus lebih dari 300.000 penonton, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, lalu. Live TikTok dilakukan Anies dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur. Berbagai bahasan ringan dan pesan Anies yang dekat dengan keseharian anak muda disampaikan, mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok bertitelkan, "Temani saya di jalan," sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam itu dan berdurasi sekitar 27 menit itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 ini mendapatkan viewers 302.700 ribuan lebih warganet. Pasalnya, cara itu tak bisa ia gunakan melalui baliho maupun poster kampanye. Sehingga, Anies mengaku akan terus melanjutkan kampanye di aplikasi tersebut. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip, kata Anies kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu semua terlihat kalau dialog, tapi kalau pasang baliho tidak terlihat itu. Kalau pasang poster tidak terlihat, jelasnya. Anies juga sempat menceritakan awal mula ide live di TikTok itu muncul. "Saya sebetulnya ketika memulai itu ya, mulai biasa aja, saya juga sendirian itu mulainya enggak ada yang nemani sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung. Enggak ada yang dampingi, enggak ada persiapan khusus," kata Anies. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur, Kamis malam tanggal 28 Desember tahun 2023, Anies menyempatkan untuk live di TikTok. Saat live yang berdurasi sekitar 27 menit tersebut, Anies mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warganet serta kaum muda. Anies pun menyampaikan berbagai bahasan ringan dan pesan yang dekat dengan keseharian anak muda. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Anies Baswedan melangsungkan live TikTok saat melakukan perjalanan darat ke wilayah Jawa Timur
pada 28 Desember malam. Dalam live-nya tersebut, Anies mendapatkan sambutan positif, dibanjiri apresiasi dan pujian dari netizen. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Pada kesempatan itu, Anies Baswedan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen, banyak di antaranya kaum muda. Berbagai bahasan ringan dari pesan Capres Anies yang dekat dengan keseharian anak muda pun disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru, bahkan hingga saat Anies menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok berjudul Temani Saya di Jalan, berdurasi sekira 27 menit itu, Anies mendapatkan viewers mencapai 302.700 ribuan lebih warganet. Menurut Anies Baswedan, kegagalan tidak masalah, lantaran menurutnya yang lebih berbahaya adalah berhasil, tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Saat live TikTok tersebut, Anies berpesan kepada warga untuk tidak khawatir dengan kegagalan. Ia pun mengakui teringat dengan prinsip menarik soal kegagalan. Ia kembali menekankan bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah berhasil tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Menurut Anies, kegagalan tidak masalah karena yang lebih bahaya itu adalah berhasil tetapi dengan rencana yang belum terlalu matang. Oleh karena itu, Anies meminta kaum muda untuk menetapkan rencana dan target tinggi dalam menjalani kehidupan. Kaum muda menurutnya harus lebih bekerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas, sembari juga tetap berdoa. Ia menegaskan di mana jangan takut untuk bermimpi lantaran bermimpi itu gratis. Sementara itu, berbagai komentar dari netizen pun muncul setelah Anies melakukan live TikTok. Sebagian besar memberikan apresiasi positif, bahkan pujian. Ada netizen yang merasa tersemangati untuk segera menyelesaikan skripsi. Ada juga yang merasa live TikTok Anies sebagai kuliah malam. Bahkan vibes yang ditunjukkan setara saat menemui dosen pembimbing. Sebagian netizen dan kaum muda lain juga mengomentari tentang Anies yang bertanya bagaimana cara mematikan live TikTok. Bukan dengan cacian, namun hanya dengan memberikan respons ringan. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih, soal gagal. Ada yang punya pandangan begini, saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah. Tuh, diingat-ingat tuh. I am not afraid if you fail to achieve what you plan, but I'm afraid of what you succeeded to achieve, but what you plan is too low. Jadi kadang-kadang, ini kembali pada soal gagal, tidak berhasil meraih yang direncanakan, nggak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu adalah berhasil, tapi rencana terlalu rendah. Jadi usul saya tinggikan rencana, kerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas sambil doa, insya Allah bisa melampaui yang direncanakan. Takut bermimpi. Jangan takut, bermimpi itu gratis loh.
Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kini mulai merambah ke media sosial TikTok. Bahkan, ex-gubernur DKI Jakarta itu telah live perdana di TikTok pada 28 Desember 2023 lalu. Di live perdananya, Anies ditonton oleh 300.000 warganet. Anies juga sempat trending di media sosial X. Di live perdananya tersebut, Anies terlihat masih kaku, bahkan tak tahu cara mematikan fitur komentar. Walau baru pertama kali mencoba, Anies mengaku menikmati interaksi dalam live tersebut. Ia mengatakan kegiatan live di media sosial itu diharapkan bisa menjangkau semua kalangan. Banyak pihak menuding cara Anies itu salah satunya untuk menyaingi Prabowo Gibran yang sudah lebih dulu merambah TikTok, bahkan telah populer dengan istilah gemoy. Terkait hal itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus angkat bicara. Syaugi tak menampik jika masuknya Anies merambah ke TikTok karena ingin menyasar generasi muda yang aktif di platform media sosial tersebut. Aksi live TikTok yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Cawapres Mahfud MD saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai aksi serupa yang mungkin dilakukan oleh kubu paslon Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan kampanye via media sosial utamanya TikTok sejatinya sudah dilakukan pihaknya dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Edi berujar pihaknya utamanya Gibran mengedepankan kampanye dengan turun langsung ke masyarakat. Terlebih dalam memberikan penyuluhan program kerja pada para pemilih muda atau pemilih pemula. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Golf atau Relawan TKN, Immanuel Ebenezer atau Noel. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk melakukan kampanye live TikTok, Noel tidak memberikan respons lebih jauh. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim pihaknya telah lebih dulu menggunakan platform media sosial untuk kampanye. Bahkan, Herzaki mengatakan mereka justru sudah lebih jauh ketimbang paslon lain dalam memanfaatkan ruang digital. Tidak sebatas melalui media sosial, Herzaki menyebut pihaknya sudah merambah teknologi artificial intelligence atau AI. Sisa 42 hari masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Setiap pasangan peserta Pilpres 2024 terus berusaha memperluas jangkauan pemilihnya. Contohnya berkampanye di media sosial, khususnya TikTok. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, diketahui tengah aktif melakukan live TikTok untuk berkampanye di media sosial.
Alasannya, karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Bahkan live TikTok Anies berhasil menembus lebih dari 300.000 penonton. Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, lalu. Live TikTok dilakukan Anies dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur. Berbagai bahasan ringan dan pesan Anies yang dekat dengan keseharian anak muda disampaikan, mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok bertitelkan, "Temani saya di jalan," sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam itu dan berdurasi sekitar 27 menit itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 ini mendapatkan viewers 302.700 ribuan lebih warganet. Pasalnya, cara itu tak bisa ia gunakan melalui baliho maupun poster kampanye. Sehingga, Anies mengaku akan terus melanjutkan kampanye di aplikasi tersebut. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip, kata Anies kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu semua terlihat kalau dialog, tapi kalau pasang baliho tidak terlihat itu. Kalau pasang poster tidak terlihat, jelasnya. Anies juga sempat menceritakan awal mula ide live di TikTok itu muncul. "Saya sebetulnya ketika memulai itu ya, mulai biasa aja, saya juga sendirian itu mulainya enggak ada yang nemani sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung. Enggak ada yang dampingi, enggak ada persiapan khusus," kata Anies. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur, Kamis malam tanggal 28 Desember tahun 2023, Anies menyempatkan untuk live di TikTok. Saat live yang berdurasi sekitar 27 menit tersebut, Anies mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warganet serta kaum muda. Anies pun menyampaikan berbagai bahasan ringan dan pesan yang dekat dengan keseharian anak muda. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan hingga Anies yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Anies Baswedan melangsungkan live TikTok saat melakukan perjalanan darat ke wilayah Jawa Timur pada 28 Desember malam. Dalam live-nya tersebut, Anies mendapatkan sambutan positif, dibanjiri apresiasi dan pujian dari netizen. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Pada kesempatan itu, Anies Baswedan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen, banyak di antaranya kaum muda. Berbagai bahasan ringan dari pesan Capres Anies yang dekat dengan keseharian anak muda pun disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru, bahkan hingga saat Anies menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok disambut hangat netizen. Dalam live TikTok berjudul "Temani Saya di Jalan" berdurasi sekira 27 menit itu, Anies mendapatkan viewers mencapai 302.700 ribuan lebih warganet. Menurut Anies Baswedan, kegagalan tidak masalah, lantaran menurutnya yang lebih berbahaya adalah berhasil, tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Saat live TikTok tersebut, Anies berpesan kepada warga untuk tidak khawatir dengan kegagalan. Ia pun mengakui teringat dengan prinsip menarik soal kegagalan. Ia kembali menekankan bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah berhasil tapi dengan rencana yang terlalu rendah. Menurut Anies, kegagalan tidak masalah karena yang lebih bahaya itu adalah berhasil tetapi dengan rencana yang belum terlalu matang. Oleh karena itu, Anies meminta kaum muda untuk menetapkan rencana dan target tinggi dalam menjalani kehidupan. Kaum muda menurutnya harus lebih bekerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas, sembari juga tetap berdoa. Ia menegaskan di mana jangan takut untuk bermimpi lantaran bermimpi itu gratis.
Sementara itu, berbagai komentar dari netizen pun muncul setelah Anies melakukan live TikTok. Sebagian besar memberikan apresiasi positif, bahkan pujian. Ada netizen yang merasa tersemangati untuk segera menyelesaikan skripsi. Ada juga yang merasa live TikTok Anies sebagai kuliah malam. Bahkan vibes yang ditunjukkan setara saat menemui dosen pembimbing. Sebagian netizen dan kaum muda lain juga mengomentari tentang Anies yang bertanya bagaimana cara mematikan live TikTok. Bukan dengan cacian, namun hanya dengan memberikan respons ringan. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih, soal gagal. Ada yang punya pandangan begini. Saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan